Kembalinya Dewa Perang Bab 871-880. Novel Tun. Bab 871. Levi, apa yang kamu lakukan? Anson menghentikannya ketika dia melihat Levi duduk. Aku akan mengambil tempat yang mereka sediakan untukku, jawab Levi santai. Apakah kamu gila? Lihat berapa banyak tetua yang berdiri, jadi apa yang memberimu hak untuk duduk? Anson menegur. Apakah cucu Michael sakit kepala? Atau dia hanya sombong? Sejak kapan dia memenuhi syarat untuk duduk di sana? Itu benar, dia terus bersikap kasar di depan Patriark. Michael, apa artinya ini? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Setelah mencaci maki Levi, orang banyak mengalihkan perhatian mereka ke Michael. Dia hampir meledakkan kapal. Baginya, Levi adalah seorang idiot yang bersikeras menciptakan drama yang tidak perlu. Sementara itu, keluarga Southampton Jones menatap Levi seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan mereka. Jika bukan karena kehadirannya, mereka akan mengalahkan orang lain selama pertemuan ulang tahun. Di antara kerumunan, Kelvin menarik Mia dan memperingatkannya, Mia, kamu seharusnya tidak ada hubungannya dengan Levi mulai sekarang. Atau, dia akan menjadi kematianmu. Kenapa? Dia selalu memperlakukanku dengan baik. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku, jawab Mia sambil tersenyum. Kamu masih muda, jadi apa yang kamu tahu? Aku tahu sampah ketika aku melihatnya. Kelvin membenci nyali Levi sekarang. Mia membalas, Ayah, kaulah yang bodoh. Jika identitas asli Levi terungkap, dia akan lebih cemerlang dari semua orang di sini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kelvin memberinya tatapan putus asa. Apakah Levi meracuni kepalamu? Mia menjawab dengan gembira, Ayah, kamu akan segera tahu. Sementara itu, Wesley tiba-tiba berkata, Michael, apa arti kursi tambahan ini? Apakah Anda menyiapkannya untuk cucu Anda? Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, menyebabkan Michael merasa terhina. Michael, katakan padaku, untuk siapa kursi itu? Bahkan Joey khawatir. Pada saat itu, Michael tahu dia tidak bisa menjaga rahasianya lagi. Ayah, aku ingin memberimu kejutan di akhir. Mengingat keadaan saat ini, aku harus memilih selain memberitahumu sekarang. Hati Wesley tenggelam ketika dia menyadari bahwa Michael pasti telah mengundang seseorang yang sangat penting ke pertemuan itu. Dia tahu Michael berencana untuk memperkuat posisi keluarga Southampton Jones dalam satu langkah. Wesley mulai panik karena dia tidak melakukan persiapan lain. Ketika dia menoleh untuk melihat keluarga Southampton Jones, mereka semua tampak sangat percaya diri. Jelas seseorang yang sangat penting yang akan membantu mereka memperkuat posisi mereka. Dalam rasa penasarannya, Joey mau tidak mau bertanya, saya sangat tertarik untuk mengetahui siapa orang ini. Michael menjawab sambil tersenyum, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Kursinya disiapkan untuk Dewa Perang. Bab 872. Itu adalah wahyu yang mengejutkan bagi mereka. Saat Michael berbicara, semua orang tersentak seolah-olah mereka disambar petir. Selain keluarga Southampton Jones, semua orang tercengang. Meskipun Wesley menduga itu adalah seseorang yang penting, ini masih di luar apa yang dia bayangkan. Itu adalah Dewa Perang itu sendiri. Joey sangat emosional sehingga dia menangis dan bahkan menjatuhkan tongkatnya. Apakah itu benar? Apakah Dewa Perang yang terhormat datang untuk menghadiri pertemuan ulang tahun kita? Tubuhnya terlihat gemetar. Ayah, itu benar. Sejujurnya, Dewa Perang telah menjadi pendukung keluarga Southampton Jones sejak lama. Apakah kamu ingat ketika kita diserang oleh Elia? Itu adalah Dewa Perang yang menyelamatkan kita. Setelah menerima jawaban afirmatif, Joey berteriak kegirangan, status Jones akan ditingkatkan lebih jauh. Kedepan, seluruh keluarga diaspora Jones di Erudia akan ditempatkan di bawah otoritas Anda. Deklarasi itu merupakan pukulan telak bagi Wesley, tetapi itu adalah berita terbaik yang bisa diharapkan oleh keluarga Southampton Jones. Meskipun penampilan Levi telah mempermalukan mereka dan membuat marah Patriark, keluarga Southampton Jones masih memiliki satu kartu truf lagi, Dewa Perang. Michael hampir melompat kegirangan saat menyadari semua keluarga Jones di Erudia harus menerima perintah darinya. Dalam benaknya, sebuah cetak biru terbentuk. Dia berencana untuk memanfaatkan kekuatan keluarga Jones di Erudia untuk menciptakan keluarga kerajaan. Tidak hanya dia akan memerintah Southampton, tetapi juga seluruh Erudia pada akhirnya. Kapan Dewa Perang tiba? Joey bertanya dengan antisipasi. Orang biasa seperti kita tidak mengetahui rencana perjalanannya. Namun, dia telah berjanji kepada kita bahwa dia akan ada di sini, jawab Michael yakin. Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan Anson gemetar di sudut karena dia tidak mengharapkan Dewa Perang datang secara langsung. Ketika dia tiba, bukankah aku akan diekspos? Mustahil bagi Dewa Perang untuk tidak mengenalinya, mengingat dia mengaku sebagai Raja Perang, tangan kanan Dewa Perang. Ketika itu terjadi, di mana saya akan bersembunyi? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia menggigil tanpa henti. Bahkan, dia sangat ketakutan sehingga dia bisa membasahi celananya kapan saja. Anson, kenapa kamu gemetaran? Apa yang kamu takutkan? Michael bertanya dengan heran. Keingintahuan melintas di matanya.
Mengapa dia begitu ketakutan ketika saya menyebutkan God of War? Apa yang terjadi dengan dia? Joey datang untuk membela Anson. Michael, tahukah kamu, sebagai tangan kanan Dewa Perang, Anson pasti senang melihatnya. Tiba-tiba masuk akal bagi Michael. Oh, benar, itu benar. Sebuah suara terdengar. Tidak, dia takut jika Dewa Perang datang dan tidak mengenalinya, kebohongannya akan terbongkar. Bab 873. Itu adalah Levi. Sialan, itu Levi lagi. Michael tidak bisa lagi marah. Sementara Anson gemetar, dia tidak berharap Levi mengangkat topik itu lagi. Dia memandang Levi dengan ngeri dan bertanya-tanya apakah Levi benar-benar tahu sesuatu. Dia tidak berani membantah karena dia diliputi rasa takut. Levi, apa yang kamu bicarakan? Anson benar-benar raja perang di Brigade Besi. Kamu menuduhnya sebagai penipu. Apakah kamu nyata? Itu benar. Apakah kamu sengaja membuat masalah? Seluruh keluarga Southampton Jones sangat marah dengan sikap Levi. Jika keluarga lain tidak menonton, mereka pasti akan membunuh Levi. Sementara itu, Wesley dengan gembira menyaksikan pergantian peristiwa yang tak terduga. Lantas bagaimana jika keluarga Southampton Jones memiliki segudang prestasi? Memiliki raja perang tidak lagi penting ketika mereka memiliki orang gila seperti Levi yang kabur. Tindakannya sendiri meniadakan semua pencapaian mereka. Dia adalah aib bagi keluarga Southampton Jones dan pantas dipaku di tiang rasa malu. Mengikuti arus, Wesley bertanya, Levi, bagaimana Anda tahu dia penipu? Apakah Anda tahu sesuatu yang tidak kami ketahui? Wajah Anson memucat sementara keringat dingin bercucuran di dahinya. Karena aku mengenal setiap orang di Brigade Besi dan dia bukan salah satu dari mereka, jawab Levi geli. Michael membalas, apa yang kamu tahu? Apakah kamu pikir kamu salah satu dari Brigade Besi? Sebelum Levi bisa menjawab, Michael menyela lebih jauh, aku sudah menyelidiki segala sesuatu tentangmu. Selain di penjara selama 6 tahun, kamu berada di Northampton. Apa hubunganmu dengan Brigade Besi? Sarung tangan terbuka untuk Michael. Tidak takut ditertawakan, Michael mengungkapkan fakta bahwa Levi masuk penjara karena dorongan hati. Semua orang terkejut dengan wahyu itu. Michael kemudian menjelaskan kepada Joey, saya tahu ini memalukan, tetapi saya yakin Anda menyadari rasa malu yang dialami putri saya, Emma. Namun, putranya bahkan lebih memalukan. Jika Wesley tidak menyatakan hubungan kami kepada dunia, saya tidak akan pernah mengakui dia. Hari ini, di depan Anda, saya menyatakan dia tidak cocok untuk menjadi cucu saya. Saya tidak akan pernah mengakui dia sebagai keluarga saya. Joey dan Wesley terkejut melihat betapa kasarnya Michael. Apakah Anda ingin saya mengakui Anda? Saya bisa, tunjukkan saja prestasi Anda. Jika Anda bisa menjadi kolonel di tentara, pemimpin pemerintahan, atau bahkan memiliki aset 1 miliar, saya akan mengakui Anda begitu Anda mencapai salah satu dari itu. Titik. Apakah kamu bahkan memilikinya? Kamu hanyalah pecundang dan mantan narapidana. Apakah kamu pantas menjadi bagian dari keluarga Jones? Michael balistik saat dia membombardir Levi dengan pertanyaan. Pada saat itu, seseorang berlari ke halaman. Tyler, Wells, geng pangeran ada di sini. Bab 874. Geng pangeran ada di sini. Baik Tyler maupun Wells tercengang sejenak. Meskipun mereka telah menyapa geng pangeran sebelumnya, mereka diabaikan oleh Jaron dan teman-temannya saat itu. Kenapa mereka di sini? Terlepas dari alasannya, ini adalah perkembangan yang positif. Setidaknya mereka akan memberi kita unjuk kekuatan. Bagaimanapun, geng pangeran dianggap sebagai organisasi bergengsi. Setiap anggotanya mewakili keluarga paling terkemuka di Southampton. Memegang pemikiran itu, kedua pria itu sangat gembira saat mereka keluar untuk menerimanya. Ayah, mereka adalah bagian dari jaringan Tyler. Mereka adalah organisasi pemuda yang disebut Geng Pangeran, dan terdiri dari semua ahli waris keluarga terkemuka di Southampton. Michael menyeringai. Bagus sekali, saya pernah mendengar tentang Geng Pangeran sebelumnya, karena mereka terkenal. Para pemuda ini memiliki masa depan yang menjanjikan, yang mengesankan, Joey melanjutkan pujiannya. Di tengah kerumunan, mata Mia berbinar karena kegembiraan sementara bibirnya melebar menjadi senyum puas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya Levi akan segera bergerak. Dia sangat menantikan untuk melihat Levi mengungkapkan identitasnya dan mengejutkan semua orang yang hadir. Aku ingin tahu bagaimana reaksi keluarga Jones nanti. Aku benar-benar tidak sabar. Kelvin bertanya karena penasaran, Mia, apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya ini dengan Levi? Ayah, pantau saja, jawab Mia sambil tersenyum. Kelvin tidak lebih bijaksana tetapi terus memperhatikan situasi yang terungkap. Dalam waktu singkat, Tyler dan saudaranya memimpin anggota geng pangeran masuk. Memimpin kelompok itu adalah Jaron dan Jackson. Ayah, Jaron Goyle ini, pemimpin geng pangeran dan pewaris keluarga paling terkemuka di Southampton, keluarga Goyle. Di sampingnya adalah Jackson Hun, pewaris keluarga paling terkemuka kedua di Southampton, keluarga Hun. Michael mulai memperkenalkan anggota geng pangeran. Bagus sekali, dengan teman-teman yang kuat seperti itu, keluarga Jones pasti akan lebih tinggi. Michael, Anda tidak hanya membuat saya bangga, tetapi anggota keluarga yang lebih muda juga tidak pernah berhenti membuat saya takjub.
Tampaknya masa depan diaspora Jones keluarga ada di tangan Anda, kata Joey emosional. Keluarga Jones lainnya memandang dengan kagum dan iri. Jaron, Jackson, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah... Sebelum Tyler bisa memperkenalkan mereka kepada Joey, Jaron memimpin anggota geng pangeran pergi dan menuju ke arah yang berbeda. Oh, apa yang terjadi? Semua orang terkejut saat Tyler dan Wells tercengang. Hah, bukankah mereka di sini untuk mendukung kita? Mengapa mereka pergi? Apakah mereka memiliki alasan yang berbeda untuk datang? Ketika dia melihat arah yang Jaron tuju, hati Kelvin mulai berpacu dalam ketegangan. Apakah yang dikatakan Mia menjadi kenyataan? Dia memberinya tatapan berpikir. Mata Mia berkilat bangga. Ribuan peserta aneh itu menatap ke arah yang dituju Jaron. Ketika kelompok itu tiba di depan Levi, mereka berlutut dengan bunyi gedebuk. Bab 875. Semua anggota geng pangeran berlutut di depan Levi. Mereka berteriak serempak, geng pangeran Hampton Selatan merasa terhormat bertemu dengan Anda, Tuan. Salam semangat mereka bergema-bergema seperti guntur yang bergemuruh. Ada keheningan total, seolah-olah waktu telah berhenti dan ruang telah membeku. Semuanya ditangguhkan pada saat itu juga. Tyler tercengang, begitu pula Michael dan Joey. Ribuan anggota keluarga Jones yang aneh semuanya tercengang. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah disambar petir dan dibakar sampai garing. Saat Kelvin dan Mia berdiri di dekatnya, dia melihat semuanya terbentang tepat di hadapannya. Tidak dapat sepenuhnya memproses apa yang sedang terjadi, dia merasa seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Untungnya, Mia ada di sana untuk mendukungnya. Seseorang tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi dan pingsan di tanah, menyebabkan bunyi gedebuk. Suara itu mengembalikan kesadaran semua orang. Mereka semua terengah-engah. Ini tidak bisa dipercaya. Ini pasti akhir dunia. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Geng Pangeran Hampton Selatan sebenarnya berlutut di depan Levi. Apa yang terjadi? Bukankah dia bajingan? Saya pikir dia hanya sampah. Apakah dia benar-benar menghabiskan 6 tahun di penjara? Siapa dia untuk Pangeran Gang untuk berlutut di depannya? Rentetan pertanyaan membombardir pikiran semua orang. Mereka dipenuhi dengan keraguan dan tidak tahu di mana pemutusan itu. Di antara ribuan pria yang hadir, yang bisa didengar hanyalah suara napas berat. Jelas tidak ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Tyler dan Wells tidak tahan untuk tidak bertanya, Jaron, Jackson, apakah Anda memberi hormat kepada orang yang salah? Orang yang paling senior di antara kita adalah Joey, sang patriark. Dan dia ada di sini. Mendengar itu, Jaron menatap Tyler dan saudaranya. Jika kamu masih anggota geng pangeran, datang ke sini dan berlutut. Hah, berlutut, kepadanya, tidak pernah, aku bisa berlutut kepada siapapun kecuali dia. Itu benar, apa yang kamu bicarakan, kami tidak akan pernah berlutut pada bajingan. Tyler dan saudaranya membuat pendirian mereka. Jaron tiba-tiba berdiri dan menyerbu ke arah mereka berdua. Dia memberi mereka masing-masing tamparan kuat. Saya pribadi akan membunuh siapapun yang berani menyebut tuan kita bajingan, teriak Jaron. Mulai sekarang, kalian berdua diusir dari geng Pangeran Hampton Selatan. Jaron membuat keputusan yang menentukan. Semua orang terkejut bahwa Tyler dan Wells ditendang keluar. Lain kali kamu mengucapkan kata, bajingan, melawan tuan kita lagi, aku akan membunuh kalian berdua. Bab 876. Tak satu pun dari keluarga Jones memahami ancaman Jaron. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya Levi? Ini adalah kejutan. Geng pangeran tidak hanya memanggilnya, tuan, tetapi juga membelanya. Mengapa demikian? Setelah mengajari Tyler dan Wells pelajaran, Jaron kembali berlutut di depan Levi. Cukup, bangun, kata Levi santai. Atas perintahnya, semua anggota geng pangeran berdiri. Pada saat itu, pikiran Michael menjadi kosong. Dia dan keluarga Jones lainnya tidak dapat memahami bagaimana Levi bisa menjadi penguasa geng pangeran Hampton Selatan. Bingung, Michael dan Tyler bertukar pandang dan mengingat bahwa Lucas pergi ke Salt City beberapa hari yang lalu. Apakah Lucas dilumpuhkan oleh Levi? Namun, itu hanya permulaan. Puan, Pak, untuk beberapa alasan, banyak mobil mewah tiba di luar. Dari kelihatannya, ada hampir 100 dari mereka. Kepala pelayan bergegas masuk tiba-tiba untuk melaporkan apa yang terjadi di luar. Oh, apakah kita masih punya tamu? Michael terkejut karena dia tidak lagi mengharapkan siapapun. Mungkinkah itu Dewa Perang? Tapi Dewa Perang tidak akan datang dalam konvoi 100 mobil. Jadi, siapa lagi yang bisa? Saat berikutnya, mereka bisa mendengar langkah kaki yang terburu-buru. Kedengarannya seperti ada banyak orang. Cepat, lihat siapa yang datang. Semua orang melihat keluar dengan antisipasi. 100 pria aneh tiba di depan aula leluhur. Untungnya, halaman itu cukup besar untuk menampung mereka semua. Ketika dia melihat siapa yang memimpin kelompok itu, Michael tercengang tak percaya. Itu adalah Sabian Goel dan 9 kepala keluarga kerajaan Southampton lainnya. Di belakang mereka, masih ada rombongan besar. Sabian, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat menghadiri pertemuan ulang tahun kami?
Mengapa kamu tiba-tiba datang? Michael mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sebelumnya mengundang mereka karena mereka adalah bagian dari jaringan lokalnya di Southampton. Namun, mereka semua menolak undangannya karena mereka merasa tidak pantas bagi orang luar untuk menghadiri pertemuan ulang tahun keluarga Jones. Namun, inilah mereka yang membingungkan Michael. Huff, kenapa kita harus menghadiri pertemuan ulang tahun keluargamu? Sabian mendengus. Itu benar, apa hubungannya acara keluargamu dengan kami? Mario dari keluarga Hun membalas. Hayden dari keluarga Queen juga mencibir, Michael, menurutmu kami idiot. Ini. Keluarga Goel, Hun, dan Queen adalah 3 teratas dari 10 keluarga kerajaan di Southampton. Karena itu, Michael tidak berani menyinggung mereka. Dia dengan hati-hati mendesak, kalau begitu, apakah kamu di sini untuk orang lain? Tentu saja. Sabian dan yang lainnya berjalan menuju Levi. Halaman menjadi sunyi senyap lagi. Bab 877. Ketika Sabian dan yang lainnya tiba di depan Levi, mereka juga berlutut. Keluarga Jones merasa seolah-olah hati mereka akan meledak. Itu adalah yang terbaik di Southampton. Itu adalah kepala keluarga Goel, Sabian. Itu adalah pemandangan yang luar biasa sehingga semua orang terpesona. Sabian menyapa, keluarga Goel di Southampton merasa terhormat bertemu Anda, Tuan. Selanjutnya, Mario menyapa, keluarga Hun Hampton Selatan merasa terhormat bertemu Anda, Tuan. Kemudian, Hayden yang menyapa, keluarga Queen di Southampton merasa terhormat bertemu Anda, Tuan. Namun, itu baru permulaan. Satu persatu, kepala keluarga lain memberi hormat kepada Levi. Akhirnya, total 99 keluarga terkemuka berlutut di depan Levi dan menyambutnya sebagai tuan mereka. Dari 100 keluarga terkemuka di Southampton, 99 dari mereka telah berkumpul di depan Levi. Hanya keluarga Jones yang sendirian yang ditinggalkan. Dengan kata lain, hanya keluarga Jones yang tidak menyambut Levi sebagai tuan mereka. Apa yang sedang terjadi? Ini sulit dipercaya, itu tidak terbayangkan. Pada saat itu, semua yang diyakini Michael hancur berantakan. Hatinya tenggelam saat dia merasakan sensasi tersedak di tenggorokannya. Jika bukan karena dia secara paksa menekannya, dia akan muntah kapan saja. Sementara itu, seluruh halaman menjadi sunyi, bahkan suara napas pun tidak terdengar kali ini. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah keringat dingin yang menetes ke lantai karena setiap anggota keluarga Jones berkeringat deras. Mereka sangat gugup sehingga mereka sudah basah oleh keringat. Bahkan Mia, yang mengetahui identitas Levi, terengah-engah dan berkeringat dingin. Dia berpikir bahwa dia menjadi Master of the Prince Gang cukup mengesankan. Sedikit yang dia harapkan itu baru permulaan. Kecuali keluarga Jones, setiap keluarga terkemuka di Southampton telah mengenalinya sebagai tuan mereka. Itu sangat mengejutkan. Keluarga Jones tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat saat jantung mereka berdetak sangat kencang sehingga bisa meledak kapan saja. Saat napas mereka meningkat, sesak napas mereka membuat mereka merasa seolah-olah tercekik oleh tali. Apakah itu semuanya? Tidak, belum. Grover Cook dari Serikat Selatan dan 4 rajanya ada di sini. Terdengar teriakan dari luar. Bab 878. Michael dan keluarga Jones lainnya sangat terkejut sehingga mereka merasa seperti disambar petir lagi. Kali ini, keluarga Jones tahu bahwa Grover dan 4 raja ada di sini untuk melihat Levi juga. Saat berikutnya, Grover memimpin 4 raja masuk, diikuti oleh 6 budak. Ke-11 dari mereka berjalan menuju Levi dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Saat mereka semua berlutut di depan Levi, mereka menyapa serempak, Tuan Garrison. Semua orang tercengang. Grover sama terkenalnya dengan Penatua Goel. Bahkan 4 raja yang datang bersamanya adalah pahlawan mereka sendiri. Namun, mereka semua berlutut di depan bocah itu. Ini benar-benar tak terbayangkan. Apa identitas asli Levi? Bukankah dia bajingan seperti yang diklaim keluarga Jones? Mustahil bagi seorang hooligan untuk dihormati begitu banyak. Sementara itu, Joey, Wesley, dan semua keluarga Jones lainnya menoleh ke arah Michael. Jelas dari tatapan mereka bahwa mereka menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah dia benar-benar penjahat yang Anda klaim? Statusnya sekarang sudah lebih tinggi dari gabungan semua Jones. Terlepas dari pengaruh seperti itu, Michael berani mengatakan bahwa Levi tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Jones. Dan dia tidak akan pernah mengakui Levi. Dia bahkan menetapkan 3 syarat untuk Levi. Posisi Levi saat ini begitu tinggi sehingga bahkan keluarga Jones pun hanya bisa bercita-cita untuk mencapainya. Apakah dia bahkan membutuhkan 3 syarat? Keluarga Southampton Jones adalah sekelompok orang bodoh dan Michael adalah orang bodoh terbesar di antara mereka semua. Joey melotot marah pada Michael sampai wajahnya merah. Yang perlu Anda lakukan adalah memperlakukannya lebih baik dan dia akan menjadi salah satu dari kita. Dengan kemampuan dan jaringannya, Levi dapat memimpin keluarga Jones ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Anda mengacaukan hubungan Anda dengannya. Jika Joey tahu keluarga Jones telah mencoba membunuh Levi beberapa kali, dia mungkin akan memukuli Michael sampai mati dengan tongkatnya. Saat suasana mereda, napas berat semua orang bisa terdengar.
Itu adalah pengalaman yang menakutkan. Semua yang mereka alami hari ini tidak akan pernah terlupakan seumur hidup mereka. Yeye kamu, Michael menatap Levi untuk waktu yang lama tetapi bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Itu mengejutkan setiap orang dari keluarga Jones ketika mereka menyadari bahwa banyak dari kesalahpahaman sebelumnya sekarang dapat diselesaikan. Mengapa Daniel dipukuli hingga babak belur, mengapa Lucas menjadi Kasim, mengapa geng pangeran dihancurkan. Hingga fakta bahwa tiran lokal Oliver digulingkan, dan mengapa Raja Pembunuh tiba-tiba menghilang. Semua peristiwa ini terkait dengan Levi. Mereka sebelumnya mengira itu hanya kebetulan bahwa semua pihak di atas bertemu dengan Dewa Perang. Tapi sekarang, mereka tahu itu semua karena Levi. Dia sendiri sudah cukup kuat. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Levi tersenyum. Sudah aku bilang sejak lama bahwa aku sama sekali tidak peduli dengan keluarga Jones, apalagi jika kamu mengakuiku. Aku lebih kuat dari kalian semua. Tidak bisakah kamu melihat itu? Bab 879. Tyler adalah yang paling cerdas di keluarga Jones, dan dia tertawa sebelum berkata, "Saya akui bahwa Anda kuat, meskipun saya tidak tahu mengapa atau dari mana Anda mendapatkan kekuatan Anda. Namun, yang penting adalah bahwa keluarga Jones benar-benar bukan tandinganmu. Sayangnya untukmu, keluargaku memiliki sesuatu di lengan baju kami. Kami didukung oleh seseorang yang kuat, dan semua yang kamu miliki hanyalah ilusi." Begitu dia muncul. Kata-katanya membuat semua orang terkesiap, dan mereka segera kembali tenang. Jaringan dan koneksi Levi telah membuat mereka sangat ketakutan sehingga mereka benar-benar lupa tentang pria yang mendukung mereka. Keluarga Jones memiliki sekutu yang sangat kuat. Kata-kata Tyler menjadi pengingat bagi semua orang bahwa keluarga Jones masih memiliki dewa perang di pihak mereka. Semua orang menghela napas lega ketika pikiran seperti itu muncul di benak mereka, saat warna itu berangsur-angsur kembali ke pipi mereka. Mereka tidak kalah. Atau lebih tepatnya, keluarga Jones dari Southampton baru saja dimulai. Itu benar, kami memiliki dewa perang di pihak kami, jadi jangan sombong, Levi Garrison. Kebijaksanaan datang seiring bertambahnya usia, dan kamu terlalu muda untuk melawan kami, kata Michael, yang tersenyum arogan sekali lagi. Joey memaafkan Michael untuk saat ini. Semuanya bisa diselesaikan, dengan dewa perang di pihak kita. Apakah God of War sudah datang? Kita hanya beberapa menit lagi dari upacara pembukaan, tanya Joey tidak sabar. Wesley bergumam curiga, apakah God of War benar-benar akan muncul? Tentu saja, dia adalah dewa perang, jadi dia pasti akan menepati janjinya, segera membela Michael. Lalu kenapa dia belum datang? Memang benar dia terikat dengan kata-katanya, tapi keluarga Jones benar-benar terlalu lemah untuk mendapatkan perhatiannya. Dia tidak perlu datang jika dia tidak mau. Lagi pula kau tidak bisa berbuat apa-apa, Wesley mengingatkan, yang kata-katanya telah membuat Michael sedikit gemetar. Dia benar, terlepas dari apa yang dikatakan God of War, keluarga Jones masih agak lemah, jika dibandingkan dengan dia. Dia tidak perlu muncul jika dia tidak mau, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Michael menoleh ke putranya pada saat yang genting itu dan menyalak, Anson, bisakah kamu menghubungi Dewa Perang? Cepat dan tanyakan di mana dia sekarang. Hah, Anson meraba-raba dengan canggung. Dia telah berbohong sepanjang waktu, dan dia tidak mengenal Dewa Perang sama sekali. Bagaimana dia bisa menghubungi pria itu? Anson berdeham dan mengumumkan dengan canggung, Ayah, kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi rutinitas harian Dewa Perang semuanya sangat rahasia. Kata sandi untuk menghubunginya berubah setiap hari. Michael segera memerintahkan, Tyler, hubungi Panglima segera dan tanyakan mengapa Dewa Perang belum muncul. Keluarga Jones semua gugup saat itu, dan mereka mulai berkeringat, sekali lagi. Keluarga Jones tamat jika God of War tidak muncul. Joey menginstruksikan, letakkan di speakerphone. Halo Panglima tertinggi, saya Tyler Jones dari keluarga Jones. Saya ingin bertanya apakah Dewa Perang sudah pergi. Kami tidak melihatnya di sekitar. Suara itu terdengar, dari ujung telepon yang lain, Dewa Perang telah tiba. Apakah kamu tidak melihatnya di sana? Bab 880. Tyler sangat terkejut sampai tangannya terpeleset, dan ponselnya jatuh ke tanah. Dewa Perang ada di sini. Mengapa kita belum mendengar apa-apa tentang itu? Saya tidak melihat Dewa Perang dimanapun. Faktanya, satu-satunya orang di sini adalah Levi Garrison, Taipan Bisnis Southampton, dan anggota Southern Union. Panglima tertinggi, Dewa Perang tidak terlihat. Mungkin kamu membuat kesalahan, tanya Tyler, yang tidak bisa menahan diri. Mungkin dia sedang dalam perjalanan. Biar aku periksa. Michael tampak lebih tenang dan bersikeras, Dewa Perang mungkin sudah dalam perjalanan, Ayah. Ya, harus begitu. Saya akan meminta orang-orang saya untuk menyambutnya, tambah Tyler. Tidak, kalian semua akan datang sendiri untuk menunjukkan betapa kami menghormatinya, perintah Michael. Wallace, Tyler, dan yang lainnya semua keluar rumah untuk menyambut Dewa Perang. Aku tidak peduli seberapa kuat kamu, Levi Garrison. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anson. Dia adalah Raja Perang dari Brigade Besi, dan dia memiliki Dewa Perang yang mengawasinya. Kekuatanmu tidak masalah di bawah keadaan seperti itu. Geram Michael.
Joey melotot jahat pada Michael setelah mendengar kata-katanya. Mengapa kamu harus berbicara sedemikian rupa? Haruskah kamu membuat musuh keluar darinya? Dia adalah cucumu, cucu kandungmu, dan darah kita mengalir di nadinya. Dia juga anggota keluarga kita, jadi apakah kamu begitu kejam? Tegur Joey, sebelum dia menoleh ke Levi dan menambahkan, nak, kejadian sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Mereka hanya bertindak seperti itu karena mereka tidak mengetahui siapa dirimu. Jika mereka tahu identitasmu yang sebenarnya, mereka telah memperlakukanmu secara berbeda dan mereka bahkan mungkin melatihmu untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Dasar bocah bodoh, mengapa kamu merahasiakan identitasmu? Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Niat Joey sederhana. Dia ingin menenangkan Levi, membersihkan semua keretakan, dan meyakinkannya untuk bergabung dengan keluarga Jones. Dia mendapatkan taipan bisnis di Southampton untuk melihatnya sebagai pemimpin mereka, dan jika keluarga dapat bergabung dengan kekuatan seperti itu pasti akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Keluarga Jones pasti akan naik menjadi salah satu keluarga papan atas negara. Tentu saja, Joey tidak ingin melepaskan kesempatan seperti itu. Dia benar, saya salah sebelumnya dan saya tidak melihat betapa berbakatnya Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang identitas asli Anda sebelumnya? Saya akan pergi untuk menyambut Anda secara langsung, Michael segera mengumumkan. Dia menangkap apa yang Joey pikirkan dan rencanakan. Levi terkekeh. Dan bagaimana jika aku tidak sekuat sekarang? Maukah kau tetap menerimaku sebagai anggota keluargamu? Maukah kau tetap menyambutku dengan tangan terbuka, Michael? Michael meraba-raba, yang tidak tahu harus berkata apa. Zoe juga bingung. Jika Levi tidak sekuat dia, semua orang akan terus memperlakukannya seperti bajingan. Izinkan aku berbagi sesuatu denganmu. Keluarga Jones tidak berarti apa-apa bagiku. Tyler, Wells, dan yang lainnya kembali pada saat itu. Apakah Dewa Perang sudah ada di sini? Bersambung.